Assalamualaikum teman-teman, welcome back to Second Line Channel. Pada video kali ini kita akan membahas ya apa itu Rabitatul Alawiyah ya, yang selama ini kita kenal sebagai organisasi yang mencatat nasab keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi pada asalnya sesungguhnya itu Rabitatul Alawiyah itu dibentuk sebagai organisasi dakwah yang secara umum mereka berdakwah tentang Islam. Tapi di balik itu semua sesungguhnya Rabitatul Alawiyah itu dibentuk untuk mengukuhkan posisi imigran Yaman zaman dahulu ya. Jadi ada yang bilang bahwa dulu itu di masa penjajahan Belanda ya, itu ada yang bilang bahwa imigran Yaman ini didatangkan oleh Belanda ke Indonesia sebagai mata-mata ya. Jadi ada yang bilang bahwa imigran Yaman ini adalah antek-antek Belanda. Bisa dibilang juga mereka itu bagian dari penjajah ya. Jika kita berkaca dengan apa yang sudah kita temukan ya, bahwa Habib Lutfi adalah sosok yang memalsukan makam pahlawan ya, KRT Sumodiningrat, dan memalsukan dan membuat makam-makam palsu yang lainnya. Itu kan juga termasuk salah satu penjajahan ya secara halus ya, termasuk doktrin-doktrin Habib-Habib yang mengkultuskan Habib ini, mengkultuskan nasab Nabi ini gitu loh. Itu merupakan sebuah penjajahan secara halus yang dilakukan oleh para Habib kepada pribumi ya. Aku nggak tahu ya kenapa ya yang dulunya itu Rabitatul Alawiyah itu merupakan organisasi dakwah ya, yang dibentuk zamannya setelah adanya Sumpah Pemuda itu. Kok zaman sekarang itu Rabitatul Alawiyah itu berganti menjadi organisasi yang mencatat nasab atau anak turun Nabi ya, anak cucu Nabi ya. Itu aku nggak tahu ya, mungkin juga karena di Indonesia ini nasab Nabi itu begitu diagungkan, mudah mengambil pengikut, makanya Rabitatul Alawiyah itu berganti menjadi organisasi yang mencatat nasab anak turun Nabi ya. Mungkin ya beberapa orang masih bingung ya kenapa di Indonesia ini banyak sekali Habib ya, banyak sekali habaib ya, banyak sekali imigran Yaman atau orang dengan darah Yaman itu ya. Itu sebenarnya sejarahnya itu zaman dulu itu waktu Indonesia dijajah oleh Belanda, Belanda itu mendatangkan imigran Yaman ini sebagai pekerja untuk Belanda ya. Dan juga beberapa dari imigran Yaman ini ada yang menempati posisi di pemerintahan. Dan otomatis jika mereka adalah bawaan Belanda, otomatis kemungkinan besar mereka juga menjadi antek-antek Belanda ya. Dan juga yang membuat Rabitatul Alawiyah ini berdiri juga yang namanya Utsman bin Yahya waktu itu juga bagian dari imigran Yaman itu. Jadi tidak lama setelah Sumpah Pemuda itu terbentuk, imigran Yaman ini membentuk Rabitatul Alawiyah ini yang sebagai maksud untuk mengukuhkan atau melegalkan posisi imigran Yaman di Indonesia ini. Nah, dari imigran Yaman yang didatangkan oleh Belanda zaman dahulu itu, dan akhirnya berkembang biak sampai saat ini yang begitu banyak ya di Indonesia ini orang dengan darah Yaman ya, yang juga sekarang semakin dikuatkan atau dikenal sebagai anak cucu Nabi gitu ya, yang dikuatkan oleh organisasi yang namanya Rabitatul Alawiyah, yang mayoritas masyarakat Indonesia itu mempercayai organisasi ini sebagai organisasi yang valid gitu ya, bahwa memang orang-orang yang dicatat sebagai anak turun Nabi di Rabitatul Alawiyah memang benar-benar anak cucu Nabi gitu loh. Dan kemudian muncullah
Kiai Haji Imaduddin Usman yang kemudian membongkar ya kebohongan-kebohongan yang selama ini ditutup-tutupi oleh habaib ini, bahwa kalau memang mereka itu anak cucu Nabi, kenapa mereka tidak berani tes DNA ya, sedangkan anaknya Pak Quraish Shihab yaitu Najwa Shihab saja setelah tes DNA diketahui bahwa Najwa Shihab ternyata mayoritas berdarah India ya, bukan Arab gitu loh. Dan itu membuktikan bahwa jangan-jangan nih Habib-habib yang selama ini dipercayai masyarakat Indonesia sebagai anak cucu Nabi, ternyata mereka bukan anak cucu Nabi. Mereka jangan-jangan berdarah India juga gitu loh. Jadi apakah Rabithah Alawiyah itu masih valid ya? Setelah kemudian sekarang polemik masalah palsunya nasab Nabi ya, yang dicatat di Rabithah Alawiyah yang dibongkar oleh Kiai Haji Imaduddin Usman ya. Kalau dulu mungkin ya orang masih mempercayai, tapi sekarang sudah banyak yang sudah nggak percaya ya kevalidan Rabithah Alawiyah ya. Jadi kita lebih curiga memang itu sekadar bisnis aja yang mencatut nama Nabi gitu loh, untuk mencari uang ya ujung-ujungnya. Jadi ya validnya mungkin di kalangan mereka saja, tapi kita pribumi ya sudah banyak yang sudah nggak percaya dengan kevalidan Rabithah Alawiyah ya. Mereka dites DNA saja nggak berani gitu loh. Oke teman-teman, begitulah ya kira-kira setahu saya asal usul dari organisasi Rabithatul Alawiyah ya, yang dibentuk zaman Belanda dahulu ya. Semoga bisa sedikit menambah wawasan kita. Semoga ada sedikit manfaatnya buat kita semua. Thanks sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.